wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum bihadzal majmu'i fi hadzal mahdhar. Nas'alullaha ta'ala ja'alana min ahlil khair hibbul khair. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, kita di malam hari ini dikumpulkan dengan para habaib, wabil khusus sahibul majlis Bahashim, itu Habib Harun Bahashim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau, dipanjangkan umur beliau dan dimudahkan segala urusan beliau sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan para guru-guru agama, tokoh masyarakat, hadirin hadir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di majelis ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan kita siapa lagi yang menghidupkan? Majelis-majelis ilmu adalah syiarnya Allah. Jadi kalau kita mau nuntut ilmu, mau hadir di majelis, perbanyaklah niat. Karena niat seseorang itulah yang sangat membantu, yang sangat berkontribusi di dalam ibadah kita. Kata Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya fa hijratuhu ila ma ilaihi. Rawahu hadis Bukhari Muslim. Ini hadis sahih berkenaan dengan tentang niat. Simpel Nabi Muhammad SAW, bahwasanya amal ibadah seseorang itu tergantung niatnya. Kalau kita itu niatnya tulus, ikhlas karena Allah, maka yang mengganjar, yang memberi pahala siapa? Allah. Karena tujuan kita Allah. Contoh, kita hadir, duduk di majelis, niatan kita nuntut ilmu apa? Nah, yang pertama, menunaikan kewajiban. Karena kita ini menuntut ilmu hukumnya wajib. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, talabul alim faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas tiap-tiap orang muslim, laki-laki ataupun perempuan. Hukumnya wajib. Jadi kita sangat beruntung kalau di kampung atau di kota atau satu daerah ada majelis ilmu yang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah, yang benar-benar mengajak kita dekat dengan Allah. Itu keistimewaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyimpulkan menuntut ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu pertama ilmu tauhid. Ini urusan i'tikad, urusan keyakinan kita. Alhamdulillah guru Ubay lah bacakan itu tauhid lah. Itu ilmu yang wajib kita tuntut. Yang kedua ilmu fikih. Ilmu fikih yang berkenaan dengan ibadah kita. Ibadah kita yang sesuai dengan syariat itu kayak apa? Sesuai dengan aturan itu kayak apa? Supaya ibadah kita sah. Supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang wajib kita tuntut itu adalah ilmu tasawuf. Ini ilmu yang menata hati, ilmu yang memperbaiki hati. Jangan sampai hati kita dilihatkan kotor terus menerus. Karena tasawuf atau ilmu akhlak, ilmu adab ini adalah yang wajib kita tuntut. Seperti bagaimana kita ikhlas beribadah, itu urusnya tasawuf. Bagaimana kita ini membuangi daripada kotoran-kotoran hati seperti dengki, itu urusannya ilmu tasawuf. Jadi kita sudah iktikad dengan benar, ibadah kita sesuai dengan aturan. Fikih itu diambil intisari dari Quran dan hadis, ijma' ulama.
Jadi kita ini tinggal belajarnya aja lagi. Para imam-imam terdahulu sudah merangkum daripada urusan ibadah kita. Makanya madhab kan beda-beda. Ada madhab Imam Maliki, ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Imam Hambali, macam-macam. Itu semua punya hikmah. Kalau semua Imam Syafi'i, ya sulit. Kalau semua Imam Maliki, sulit lagi. Hikmahnya perbedaan madhab itu, ketika kita dalam keadaan darurat bisa bertaklid. Contoh, kita melaksanakan ibadah haji, kita madhab Imam Syafi'i. Tapi di Mekah kebanyakan madhab Imam Maliki. Nah, supaya kita mudah melaksanakan tawaf, maka dianjurkan sebaiknya memakai wudunya Imam Malik. Jadi tagatuk bebinian gak ada batal. Karena tawaf itu orang yang seluruh penjuru dunia datang. Binian lagi itu kadang-kadang punya tahayud saking bakajalnya. Nah, jadi kalau kita memakai wudunya Imam Malik, caranya, niatnya, taklidnya, tapi ada sebagian sedikit berbeda. Kita berwudu itu Imam Syafi'i mencapai kepala cukup diusapkan, ya. Tapi kalau Imam Maliki beda, harus kepala itu basah semua. Nah, tapi Imam Maliki tagatuk mabina nggak ada batal. Yang bukan muhrim kita kan batal Imam Syafi'i kan. Nah, hikmahnya itu supaya ketika kita tawaf di Mekah mengerjakan haji mudah kita bisa menyelesaikan. Coba kalau kita wudunya Imam Syafi'i, bisa kada tuntung tawafnya. Udah 2 kali putaran tagatuk biasa pula. Apabila tuntungnya tawaf. Tapi ketika dia memakai madhab Imam Maliki, nah makanya inilah perbedaan pendapat ikhtilaful ummah. Ini perbedaan pendapat umatku ini rahmah. Ada toleransinya, ada kelonggarannya. Jadi apapun madhabnya, tapi tetap ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita jangan bingung kalau orang tuh ada sembahyang kadang-kadang, apalagi waktu umrah kan macam-macam orang madhab. Nah, waktu tahiyat gulit, nama itu jadi tahiyat gulit jadi. Kalau kita kan cukup sekali aja kalau asyhadu alla ilaha illallah ya kalah. Tapi madhab lain punya. Nah, orang kita kada tahu bisa bingung melihat. Nah, itu madhab lain tuh, tapi mereka punya imam. Jadi beda-beda madhab itu pasti ada yang pas, yang sesuai di daerahnya masing-masing. Kita orang-orang Asia yang pas madhab Imam Syafi'i karena kita daerah tropis, daerah kadida nang salju kadida. Ya itulah intinya perbedaan para madhab itu rahmah, kasih sayang dari Allah. Jadi fikih itu mengatur ibadah kita. Tasawuf tadi untuk menghilangkan kotoran-kotoran di hati kita. Jadi ibadah kita benar, hati kita bersih, iktikad kita bujur. Makanya 3 inilah yang wajib kita tuntut, niatkan sampai mati. Jangan beampihan menuntut ilmu. Kalau yang bakal duit ampeh nuntut ilmu. Sangkalan Allah Ta'ala. Rezeki sempit ampeh nuntut ilmu makin nyai. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi niat menuntut ilmu. Tadi kan menunaikan kewajiban. Yang kedua, niat menuntut ilmu adalah menjunjung perintah Nabi Muhammad SAW. Atau menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Apalagi niat menuntut ilmu, menta'zimkan, membesarkan daripada syiar agama Allah. Ini termasuk syiar. Maulidan kita, majelis seperti ini syiar agamanya Allah Subhanahu.
Apalagi kita niat menuntut ilmu silaturahmi. Apalagi kita niat menuntut ilmu untuk membuang kejahilan kita. Jangan bepadah aku nih cara betahu, jangan. Orang yang berilmu pun masih merasa mereka itu tidak ada apa-apanya. Semakin orang itu dalam menuntut ilmu, dia merasa makin jahil. Karena begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling penting niat menuntut ilmu itu, niat hadir majelis ilmu adalah supaya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita menuntut ilmu ini bukan gratis. Nanti ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Orang yang menuntut ilmu ini sudah salah satu jalan orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tidak akan bisa dekat dengan Allah kecuali dengan ilmu. Kalau ibadah kada tentu. Tapi kalau dengan ilmu ini paling cepat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu cara ibadah kepada Allah. Dia tahu cara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Coba kalau ibadah saja, ini lambat dekat dengan Allah. Tapi kalau orang ini sering menuntut ilmu dan dia niatnya mengamalkan, insya Allah paling cepat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menuntut ilmu, maka yang diutamakan tadi adalah niat. Yang kita sebutkan ada berapa tadi? Ada 7, padahal banyak lagi. Niat menuntut ilmu itu Allah memberikan pahala luar biasa kepada penuntut ilmu, orang-orang yang mau hadir majelis ilmu. Orang yang hadir di majelis ilmu itu dianggap ibadah, walaupun dia hanya duduk manis. Salat tidak, baca Quran tidak, hanya dia duduk, hanya telinga yang digunakan, telinga dan hati. Tapi pahalanya lebih afdal daripada dia beribadah semalaman suntuk. Padahal ini sebentar menuntut ilmu. Lebih afdal daripada ibadah semalaman suntuk. Tuqtabul hasanat madama mustami'an. Ditulis kebaikan-kebaikan selama dia mendengarkan, selama dia menyimak. Padahal dia mendengarkan saja. Ini terus ibadah. Bahkan ketika dia keluar dari rumah, itu sudah dianggap ibadah. Jam berapa kita turun dari rumah? Misalnya jam 8.30. Sampai di rumah umpama jam 10:30. 9, 10, 11, 2 jam. Itu dianggap ibadah. Ada kegampangan pada duduk manis saja, mustami'an. Selama dia duduk mendengarkan, selama itu dia dianggap ibadah. Ditulis terus ibadah. Mustami'an. Ini suatu luar biasa. Mustami'an ini pada dengar. Kita ini ujar Rasulullah jangan menjadi golongan yang nomor 5. Sesuai sabda Rasulullah SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Sabda Nabi Muhammad SAW, jadilah engkau orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang hari-harinya siang malam berkecimpung dengan ilmu. Orang yang alim, belajar kayak benar alim itu langsung sudah. Ya kadang kawa kita alim. Nomor 2, apa? Muta'alim. Muta'alim ini orang yang belajar berkitab, termasuk itu muta'alim. Misalnya kayak dia saya santri pondok-pondok atau kan, atau di majelis berkitab belajar, itu muta'alim. Karena bulik ke rumah
kau membuliki. Nah, pati di nang disampaikan nang di pengajian tadi kau membuliki. Kada kau aja alim kada, muta'alim kada. Tapi napa nang ketiga? Mustami'an. Hanya sekedar mendengar. Ada pengajian di sana hadir, ada pengajian di situ hadir, mendengarkan, menyimak daripada nasihat-nasihat agama. Atau nang muhibban, ini nomor 4. Terendah sedikit lagi. Napa muhibban? Orang yang cinta, orang yang mendukung daripada kegiatan-kegiatan pengajian ilmu. Misalnya kayak mengamparakan karpet, jaga parkir, umpama petugas majelis lah istilahnya. Ini muhibban termasuk ya, daripada 4 kategori yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Ujar Rasulullah, jangan menjadi nang kalima, fala takun khamisan, jangan menjadi nang nomor 5 ini. Alim kada, santri kada, bada dengar kada juga. Padahal majelis para, bada dengar kada mau juga, hadir kada mau, nampakah? Mandang niakan kada juga. Jangan sampai aja Rasulullah jadi nang kalima ini. Fatahlik, maka engkau akan binasa. Ayo bayangkan, jangan sampai kita menjadi orang yang kelima. Alim kada, santri kada, bada dengar kada juga, dan mendukung pun kada. Jangan mendukung tuh, ayo halamanku dijadikan parkir. Adanya di rumah mendengarkan aja, kada hadir teman di rumah mendengarkan. Pakai halamanku kesan parkir. Nah itu artinya muhibban juga. Parkir halaman rumahnya dijadikan parkir, itu muhibban juga, mendukung adanya kegiatan majelis ilmu. Nah, nang kalimah ini fatahlik ya Rasulullah. Apa fatahlik? Binasa. Arti binasa itu dikhawatirkan kada selamat dunia akhirat. Kenapa? Dia jahil dengan ilmu, kada tahu-tahu dengan ilmu, dia merasa ibadahnya asa bujurai sudah. Padahal kalau kita teliti, ibadah kita itu kada tentu bujur, mau kada belajar. Makanya dengan belajar, dengan menuntut ilmu, supaya tauhid kita bujur, pas tauhid kita, fikih kita ibadah bujur. Ini masalah sepele aja kadang-kadang banyak kada tahu. Masalah wudu, banyak nang kada tahu. Cuma tahu caranya, cuma kada tahu hukumnya. Syarat-syaratnya banyak mungkin kada tahu. Karena apa? Kada pernah hadir majelis ilmu. Misalnya saja dia berwudu, basuh muha, basuh tangan. Ternyata ketika dia membasuh tangannya, ada di sini karing, kada tersentuh oleh air. Nih, berarti apa ini? Di bawah siku. Di bawah siku sini. Nah. Sedikit benar kada kena banyu. Sah wudunya. Jelas kada sah. Nyata he wudu basuh tangan, tahu basuh tangan aja. Cuman kada tahu nang ngaran tangan tuh di mana. Nang wajib disampaikan oleh air. Jadi orang nang katuju bada dengar ilmu, katuju hadir di majelis, tahunya bila membasuh tangan paling minimal sampai siku. Nih, makanya beripatan kalau minimal nih. Bilanya kurang pada nang siku ini. Artinya ada nang kada tersentuh oleh air. Maka wudunya salah kada. Nang dianjurkan berlebih. Nah ini bagus lagi kalau berlebih sampai ke sini. Di atas pada siku, makin ke atas makin bagus. Itu kadang-kadang kalau diperhatikan, kalau orang tuh hendak tahu bujur-bujur belajar lawan kada masalah wudu, hati-hatinya pembarang wudu.
Ya hati tangannya sikonya ini basah kada. Ada nang bau doan aja. Mau betak bener lagi nang kada tersentuh air. Kenapa? Inya tahunya mulai lagi halus membasuh tangan. Cuman nggak ada tahu nangaran batas wajib tuh di mana. Ini gara-garanya napa? Kada mau ibadah dangar. Akhirnya napa ibadahnya? Tarus-tarusan kada sah. Ini dengan sebab jahil. Belajar hanya sekadarnya, mulai lagi harus belajar di SMP aja. Pak agama aja ada kalau pak agama belajar di sekolahan. Tata cara wudu kayak itu ya sudah, cuman kada mendalami. Tahu ya wudu pada basuh muka, basuh tangan, nyapu kepala, basuh batis, tapi kada tahu caranya, kada tahu syaratnya. Kadang-kadang kita basuh batis kada liput. Batis nang dibasuh sampai mana? Minimal batikas buku lale itu harus diliputi oleh air. Nang paling rancak kita lingah tertinggal itu di sini nih di ujung tumit hanya kita bodoh tuh harus supaya bujur-bujur banyu itu merata di pintangan batis yang wajib dibasuh. Nah itu contoh mudah. Nah, tapi kalau orang sering duduk menuntut ilmu, majelis ini, majelis itu, jadi insya Allah ini akan termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad SAW yang bisa dibanggakan beliau. Ada kegampangan orang yang menghidupkan syiar agamanya Allah. Itu perkara mudah. Jadi orang-orang yang penuntut ilmu ini salah satu jalan orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mau menuntut ilmu itu malaikat gembira. Kalau kita secara kasat mata kada melihat, tapi orang-orang yang dibukakan kasyaf, dibukakan penglihatan mata batin, mereka melihat malaikat itu saking gembiranya sayap malaikat itu menaungi, maamparakat bagi penuntut ilmu, saking bangganya. Ayo kada kegampangan. Orang yang menuntut ilmu ini apabila rahmatnya Allah Ta'ala turun, itu dia pasti kecipratan berkahnya. Itu pernah terjadi di daerah Hadramaut, daerah Taris. Taris ini sekitar 40-50 menit dari Tarim. Namanya kampungnya Taris. Ini ada seorang walinya Allah, punya majelis ilmu. Kalau ada salah ngaran Sidin Habib Hasan bin Salih Al-Bahar. Habib Salih bin Hasan Al-Bahar. Ini seorang wali Allah, wali besar. Luar biasa berkahnya beliau. Amalan beliau setiap malam 2 rakaat sembahyang. Sedikit dia malih lah 2 rakaat. Tapi 2 rakaatnya beliau, rakaat pertama itu 1 khatam Al-Quran. 1 khatam Al-Quran. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua 10.000 qul huwallah. Itu ibadah sidin. 2 rakaat aja sembahyang. Tapi khatam, bukan 1 surah, bukan 1 khatam. Ini amalan beliau. Punya ada mungkin jar semalaman khatam, ada mungkin. Itu bagi kita ada mungkin. Bagi para wali Allah, orang salih mudah. Pian nggak ada usaha jauh mencontohkan. Pian rancak kalau lewat kandangan, orang kandangan nih ulun nih. Banyak kalau warung ketupat kandangan. Di sini ada yang bisa mengolah karongkongnya tuh lah. Nah, ada yang menunjuki pian berapa lembar daun nyiur, ngaulah karongkong ketupat. Amun mahlit sekali 2 kali bisa kadang awak ngulah.
nggak ada bujur-bujur belajar. Bisa belajar, nah maulah sabuting, bertetengah jam. Hanya tuntong. Coba orang yang sudah kebiasaan tiap hari ngolah, tuntong. Sampai semenit tuntong sabuting. Saking capatnya, nah. Orang ngolah karungkong atau patnya hari-hari. Jadi satu pat tuntong. Sabuting karungkong itu kan sampai semenit. Hitungan detik aja paling 20 detik, 30 detik. Lontong sabuting. Jadi sama itu 2-3 rongkong kita sejam. Itu jadi artinya orang yang setiap hari, orang yang kebiasaan baca Quran sejuz 10 juz itu mudah. Sekali duduknya 5 juz. 10 juz itu mudah bagi dia. Tapi kalau jarang baca Quran, mulai nukar sampai 10 tahun rapi. Iya benar, hanya nukar padahal sudah 5 tahun lebih di lemari dipajang. Kenapa? Karena nggak ada pernah dibuka, hanya pajangan aja. Itu perumpamaan. Jadi kita supaya jangan bingung, bujur juga ajar semalaman sehatam. Nah, bagi orang yang kebiasaan itu sehatam mungkin 4 jam bisa. Hati mereka bersih, lidah mereka mudah mengucapkan Al-Quran, baca Yasin gitu. Ya kalau orang yang kebiasaan baca Yasin, mendengar gitu, kau aja miringi. Nah, coba orang yang jarang mendengar surah Yasin, kau lah miringi dah kawan. Itu contoh yang mudah bagi orang-orang yang ahli ibadah. Antara terbiasa lawan ganda. Jadi kita jangan bingung lagi. Nah, beliau ini seorang walinya Allah. Gahnya luar biasa. Suatu ketika orang ini ada hadir di majelis beliau. Tapi hadirnya tadi bukan untuk menuntut ilmu. Ada sesuatu yang dicarinya. Ada masalah napakah? Lawan salah satu jamaah sidin. Ada pernah lalu hadir nih orang di majelis, tapi datangnya ke majelis tadi, dia ada yang dicari satu orang. Soalnya kemana-mana ada dicari. Kalau di majelis ada aja. Mungkin ada urusan apakah? Nggak tahu. Pas ketika dia hadir, disitulah rahmat Allah Ta'ala turun. Jadi sabarataan yang hadir itu dapat rahmatnya Allah, punya berkah luar biasa. Di antaranya, dia dapat rahmatnya Allah, dibukakan hatinya untuk tobat kepada Allah. 3 hari, padahal gawian maksiat yang digawi ini luar biasa. Termasuk dosa besar yang digawinya nih. Tapi setelah dia hadir di majelis Habib Hasan bin Salih Al-Bahar, terbuka hatinya. 3 hari setelah hadir situ, tobat. Dia mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Dan di penghujung hidupnya, dia wafat dalam keadaan sujud. Masya Allah. Dalam keadaan sujud, padahal orang sekampungan tawarin ahli maksiat. Ada satu pekerjaan yang kebiasaannya digawi dengan kategori dosa besar. Tapi dengan rahmatnya Allah. Siapapun masuk surga dengan rahmatnya Allah. Ahli ibadah ya apa aja, alimnya ya apa aja. Kalau masuk surga dengan rahmatnya Allah. Jadi ini terbuka hatinya dengan rahmatnya Allah sehingga tobat. Dan Allah Ta'ala izinkan dia wafat dalam keadaan sujud, dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kawannya nang tahu gawian nang kada baik nih. Bakisah lawan Habib Hasan bin Salih Al-Bahar tadi. Habib ini nang mati semalam, mati dalam keadaan sujud, padahal gawiannya Habib ini. Oh, yang ajar Habib. Karena kata Habib, ketika
malam pengajian itu rahmat Allah Ta'ala turun, dan semua yang hadir itu macam-macam diberikan keberkahan. Nah, di antaranya tadi dapat rahmatnya Allah, terbuka hati, tobat, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini cerita untuk apa? Ini bukan cerita dongeng, hoax. Enggak. Ini dengar dari mulut ke mulut para orang soleh kita. Hikmahnya apa? Supaya memotivasi, mendorong kita jangan sampai kita itu kada hadir di majelis ilmu. Karena manfaatnya luar biasa. Kita kada tahu amal nang mana yang kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama kita itu adalah harus menuntut ilmu. Ini harga mati sudah. Niatkan sampai mati menuntut ilmu itu. Setiap langkah orang yang menuntut ilmu itu ditulis kebaikan, pahala. Setiap langkah makin jauh makin banyak ditulis kebaikan. Ya, Mifta Ramon berkendaraan satu mat aja langkahnya tadi dari rumah naik ke kendaraan, turun di kendaraan ke sini majelis. Berapa langkah ada? Dihitung juga kayar. Dihitung juga. Makanya kendaraan itu ada apa? Kilometernya ya kalau menang baik menurut kada mau neliti lagi ya. Dari rumah kita ke sini berapa? 1 kilo. 1 kilo itu kan berapa? 1000 meter. 1 meter itu 2 langkah. Berarti 2000 langkah. Berarti 2000 kebaikan, 2000 pahala yang kita dapat. Kalau kita jaraknya 1 kilometer. Kenapa jadi walaupun berkendaraan dihitung? Karena kita ini berkendaraan pakai bensin kah? Pakai banyu kah? Pakai bensin kah? Bensin gue menukar kah? Minta kah? Menukar. Berarti kita jihad, berkorban, nukar bensin untuk ibadah. Maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjak dia berangkat sampai ke tempat, buliknya pulang tetap ditulis apa? Kebaikan. Tidak hanya itu. Tughfarul lahu sayiat. Diampuni kesalahan-kesalahannya. Dosa-dosa itu tapaculan. Ya benar, koreng di awak itu tapaculan nyekaring. Seperti itulah dosa-dosa kita tapacul, tak gugur, hilang dengan berkah kita menuntut ilmu. Dengan lewat itulah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan tidak hanya sampai di situ, diberi pahala, diampuni dosa, dan dinaikkan derajat kita di sisi Allah. 1 langkah 1 derajat. Artinya apa? 1 langkah 1 derajat. Kedudukan seorang hamba ketika dia menuntut ilmu, 1 langkah 1 derajat, makin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud derajat itu kedekatan kita dengan Allah. Ada hendak parak non Allah. Yang ampun dunia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dengan Allah, walaupun banyak isi harta, tinggi jabatan, banyak pengikut, tapi jauh dengan Allah percuma. Itu hanya sebentar. Tapi kalau orang ini dekat dengan Allah, dengan dia ibadah, dengan dia menuntut ilmu, dekat dengan Allah yang punya dunia ini, maka semua urusan kita, hidup kita tuh tak nyaman. Hidup kita tuh lebih tenang karena kita dekat dengan Allah yang punya dunia ini. Pian kita kada usah jauh-jauh mencontohkan. Orang tuh nang diisi miliaran duit. Kartunya aja ini nah. Kartu ATM. Sudahnya di HP nih. Tak ngirimnya 200 juta, 300 juta. Nah, sekatik 2 katikan aja. Saking banyaknya duit masuk. Usaha ini, usaha itu. Ada kurang pada 20 macam usaha. Batu baranya ada, emasnya ada. Pokoknya orangnya liwar berduitnya. Tuh mah hitung. Mun kita apa?
Saking banyaknya duit, tohok mah hitung. Orang kita mencari kali menghitung satu mat paling 4-5 kali ngatikan. Orang tohok mah hitung, kebanyakan duit. Tapi pertanyaannya, apakah dia hidupnya nyaman? Kalau orang itu jauh dari Allah, Allah tidak akan memberikan manisnya, jinaknya dengan Allah. Hati itu gelisah terus. Hati itu gundah terus. Hati itu merasa kurang terus. Itu tuh cirinya orang jauh dengan Allah. Siang malam nang dipikirkannya nang kayak apa supaya duit banyak. Siang malam. Sehingga karena kuatnya memikirkan duit siang malam, hatinya tadi kadap. Hatinya tadi ketika beribadah kada terpikir, kada selera untuk ibadah. Dan padahal duitnya sing banyakan, tapi hatinya gelisah, gundah, kada nyaman hidupnya, kada tenang. Jadi jangan dikira kita melihat orang berduit itu hatinya nyaman, jangan dikira. Banyak aja yang sedih. Saya kok ngesini masalah ada anak buah bungule, situ ada nama nipo, ini ada yang memikirkan hendak nganuinya. Jadi kada nyaman juga. Orang berduit tuh pikirannya, hatinya tuh. Yang nyaman adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah. Itu pasti sudah orang tuh nyaman hidupnya. Kenapa? Dia termasuk orang takwa kepada Allah. Orang-orang takwa ini diberikan kemuliaan langsung dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu mulia dengan sebab banyak duit, tapi kalau duitnya habis, apakah dia tetap mulia? Duitnya itu habis, ada lagi orang menghormati? Ada. Masih banyakkan duit. Tapi pas habis bangkrut, orang atau ini lagi, lagi banyak duit, yang orang pandir manis, kuring, orang datang, disambut orang, ini banyak duit. Sudah bangkrut, mana lagi orang meherani? Berarti kemuliaannya apa itu? Semu. Kemuliaannya hanya bayang-bayang. Orang jabatannya tinggi, turun dari mobil, dibukakan lawang, dibawakan tas, mulia. Tapi ketika sudah jabatannya tidak lagi, entahnya pensiun, entahnya dipecat, adakah lagi yang menghormati? Tidak. Jadi yang benar-benar mulia itu adalah orang-orang yang beriman, yang benar-benar tunduk dengan perintah Allah. Yang memberikan kemuliaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. In akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Jadi yang memberikan titel mulia yang murni ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mulianya ini bertahan sampai di akhirat. Walaupun hidupannya sederhana, orang biasa, tapi dia di sisi Allah mulia. Ya, hatinya tuh tenang, nyaman. Kalau kita ingin menemukan ketenangan, coba aja kita wudu. Kita tuh banyak masalah, kita banyak gawian. Pas hendak sembahyang sampai waktunya, bawa aja pian wudu, lain tenangnya. Hati itu rasa hampur, rasa nyaman, rasa luas. Coba kalau pian lihat orang-orang yang sibuk dengan dunia, hati mereka itu gelisah. Tuntung gawin ini, kada selesainya. Karena hati mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang menunaikan perintah-perintah Allah pasti hidupnya nyaman. Ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tunduk dengan perintah Allah pasti nyaman dunia akhirat. Mana jar buktinya? Di Al-Qur'an sudah jelas. Wa may yattaqillah.
yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jar Allah, wa may yattaqillah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhraja, Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai manusia, pasti punya masalah, pasti punya problem, siapa aja itu. Tapi beda dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Allah sendiri yang akan membukakan jalan, Allah sendiri yang akan melapangkan jalan itu. Artinya menyelesaikan masalah, problem itu dengan mudah. Siapapun yang masih hidup di muka bumi ini pasti punya masalah. 1, 2, atau 4 masalah terselesaikan, yang datang 10, 15 masalah kita ini. Pasti kita punya masalah. Siapa aja orangnya pasti banyak masalah. Makin banyak usaha, makin tinggi jabatan, makin banyak masalah. Tapi Allah berjanji, orang yang takwa, semua problem, permasalahan dia akan mudah diselesaikan. Ini ada kejadian di Mesir. Ini hikmah lah. Dan sebabnya orang ini takwa kepada Allah. Kita dapat cerita langsung dari orang Mesir. Karena dia waktu itu mengaji di Mesir. Pernah sekolah di Mesir mungkin beberapa tahun. Dia sendiri melihat kejadian itu. Artinya tahu persis kejadian itu. Seseorang ini belum kawin, masih bujangan. Mencari gawian. Cari gawian. Dapat dan diterima. Ujar perusahaan tadi, datangi lagi tanggal sekian, jam sekian di kantor. Karena persyaratan Anda sudah kami terima dan Anda kami terima di kantor kami. Tinggal apa lagi? Masuk dan menyerahkan berkas yang ada, sisanya. Di tengah perjalanan, si pemuda ini, makanya sudah bertunangan. Ada gawian kan pas yang lah. Sudah bertunangan. Kecelakaan. Pas kecelakaan tadi, dilihat diponis oleh dokter, ini patah kakinya, lumpuh. Harus diamputasi. Amputasi. Dia apa? Dipotong. Karena kada kau lagi dipertahankan, dilihat kau lagi harus dipotong. Jadi apa? Mendengar demikian pihak perusahaan, kami mohon maaf tidak bisa menerima karena Anda tidak bisa bekerja dengan maksimal. Jadi aturnya diterima, sudah masuk kantor, kada jadi kayak apa? Batisnya sudah diamputasi. Gawian dibatalkan. Artinya kada jadi diterima. Mandangar calon pulang. Karena nggak ada begawi, batis hilang, minta putus. Allah, ini ujian luar biasa. Tapi orangnya takwa, tahan daripada ujian. Ya tagantar juga bang. Cuman masih kau mengontrol. Jangannya orang nggak tahan, bisa mengambil baygon. Besar benar ujiannya. Sekalinya hikmahnya luar biasa. Ternyata yang menabrak dia adalah seorang perempuan. Perempuan cantik. Dan perempuan cantik tadi bersedia menemani dia di rumah sakit berbulan-bulan, menyuapi. Dan biaya obat ditanggung. Dan dia siap dinikahi walaupun tadi cacat batisnya si pemuda tadi. Sekalinya orang berduit, anak bos perusahaan, orangnya langgar,
Anak bos perusahaan walaupun cacat tadi sudah duduk manis saja jadi direktur, tanda tangan aja. Tapi posisi langsung anak bos dapat pulang. Oh. Ayo kada kegampangan. Ini hikmah. Orang bertakwa Allah Ta'ala berikan. Ja'alahu makhraja. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala berikan dia rezeki min haitsu la yahtasib, dengan tanpa disangka-sangka. Nah, jadi kalau orang itu bertakwa kepada Allah, selalu menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah, Allah berjanji bila kita nggak ada pertanyaan kita, auzubillah, kita nggak ada pertanyaan, Allah pertanyaan siapa lagi? Allah sendiri mengatakan dalam Quran sangat jelas ayat itu. Ayarzuqhu, Allah telah rezeki min haitsu la yahtasib, dengan sekira dan tak dikira-kira. Nggak ada disangka-sangka. Kan rancang kalau dapat rezeki nomplok, banyak ada disangka aja, aku diberinya sano jar. Itu hasil apa? Hasil kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini supaya takwa itu maksimal bagaimana? Adalah tidak lain tidak bukan kita hadir di majelis ilmu. Itu supaya kita benar-benar takwa kita maksimal, takwa kita lebih sempurna. Jadi mumpung kita diberikan nikmat oleh Allah, masih sehat. Karena ya Rasulullah, ni'matani maghbunun fi makatsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ini sebelum ulun tutup pengajian tausiah malam hari ini, ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Ujar Rasulullah, ada dua nikmat besar ini, nikmat luar biasa. Maghbunun fima katsirun minan nas, yang terlena, yang tertipu tak terasa manusia ini. Apa dua nikmat tadi yang banyak manusia yang tertipu atau terlena? As-sihah wal farag, kesehatan dan waktu luang, waktu kosong. Banyak orang sehat kada tahu-tahu beribadah, kada sembahyang, kada, naudzubillahi min dzalik. Baca Quran kada, hadir majelis ilmu kada, sehat dong situ kamari. Sudah garing ditilam haja manyasal titikan banyu mata. Maka kenapa aku waktu sigar kada mau hadir majelis ilmu? Mana sudah manyasal? Ya Pak, kada kamu lagi. Menyesal berdudi adalah manfaatnya ada. Ya kalau karena penyesalan itu pasti berdudi yang lah. Ada aja namanya sahabat dahulu. Menyesal dahulu. Berjalan di muka sape, dirunduk nyali sape, menyesal aku dahulu, jangan menyesal dahulu. Ngaran penyesalan itu pasti belakangan. Ketika dia sehat, kenapa kada digunakan waktu untuk ibadah kepada Allah, terutama berupa kewajiban? Itu kebanyakan manusia. Mereka itu terlena di waktu sehat. Kada benar-benar mencermati ketika sehat itu apa. Orang itu menyesal, orang itu tahu nikmat sehat itu ketika dia sakit. Amun kada sakit kada tahu betapa besarnya nikmat yang diberikan Allah kesehatan. Orang lagi sehat biasa, imbah sudah karena misalnya aja, wah ini yang penyakit sudah umum, apa? Kolesterol. Kolesterol ini kan nggak boleh, yang bilang nang boleh melamak, ya lah, yang ada minyaknya. Pokoknya bila nyentak makan itu, ya sudah sakitan tuh bang awak, tak makan nang minyak-minyak. Jadi dia dokter karena tingginya kolesterol luar biasa, mau kada mau, bilanya pian kada maase, memakan pantangan, jangan salahkan. Jadi dia dokter mempian hendak ampeh, hendak berkurang sakit terus awak karena ketinggian kolesterol.
makan pian harus kurangi benar nang berminyak. Nah, memandangar. Jadi kadang kau lagi nang gorengan. Melihat orang tahu goreng, pisang goreng, kadang kau lagi makan nang berminyak. Melihat orang makan ketupat kandangan, dah kau lagi kadang kau santan. Makan gangan apa? Bawa lo. Kan santan. Ada apa lagi? Titikan liar. Jadi ponis dokter pian ini hendak nyaman, gak ada merasa sakit lagi. Makan nang bajarang. Itu aja lagi sudah. Obat nang paling kuat adalah menahan daripada pantangan. Pian percuma aja obat sing larangan, amun nang pantangan di ranjah terus. Kedida artinya obat. Capat lambat pian waras. Bisa kada mau waras, namun kada mau pantangan. Jadi nang dimakan hanya nang bajara masadihnya. Duit sing banyak kan. Makan gak guduh kadang awal lagi nang besangan apa nang baja pisang bajarang. Melihat orang hintalo sambil habang mau menyamannya nasi kuning. Nah dokter dak awal lagi. Napa hintalo bajarang. Melihat nah di panggangan itu ayam panggang, haruan panggang. Jadi dokter nang bajarang dari pang jadi haruan bajarang. Kadang kau lagi nang nyaman sudah banyak. Nah dia sadar ketika sudah merasakan sakit. Tapi ketika dia sehat dia lupa betapa luar biasanya nikmat itu. Jadi kalau kita masih mumpung sehat, masih kawa berjalan, masih kawa aktivitas, gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai kita tertipu, terlena dengan dua nikmat tadi. Jadi nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Artinya waktu yang kosong. Itu sebenarnya kesempatan bagi kita untuk menambah amal ibadah kita napa sangu di akhirat. Amun kita besangu dolar, besangu berlian adalah tadangar kita ini menyemati besangu tidak kada payu. Nang kita utamakan ini ibadah, nang maulah kita nyaman di dalam kubur dan di akhirat kena adalah amal ibadah kita. Simpanan-simpanan kita kada bahagia lagi. Bila kita sudah dicabut nyawa, pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sejak itu juga sudah milik ahli waris, bukan milik kita lagi. Padahal kita mengumpulkan berpuluh tahun. Nang ruginya itu kita kada sawat mengumpulkan waktu yang terbuang sia-sia ibadah tadi. Nah, jadi sekali lagi gunakanlah mumpung masih sehat, gunakan waktu mumpung masih banyak yang kosong. Minimal kita ini hadir majelis ilmu, menuntut ilmu itu paling gada seminggu itu 2 kali. Itu karena siraman rohani kita, siraman jiwa kita. Kita punya banyak masalah, hadir di majelis insya Allah sedikit demi sedikit permasalahan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan berkah kita hadir di majelis ilmu, Allah taala angkat dosa-dosa kita. Allah taala ampuni dosa-dosa kita. Allah taala ampuni segala dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak cucu kita yang saleh dan salihat, dan mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa jiran kita, dosa keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itulah yang bisa saya sampaikan. Adapun kata-kata yang kurang pantas mohon dimaafkan. Karena yang namanya ulun ini kan atau siapapun manusia pasti ada nang tersalah. Nang baik itu dari Allah, nang kurang, nang ada baik itu dari ulun. Jadi sekali lagi ulun memohon maaf minta halal minta ridha kalau ada ucapan-ucapan nang kada nyaman didengar, ucapan-ucapan yang pian merasa kada nyaman. On datang ke sini hendak bulik membawa dosa. Jadi minta halal minta ridha. Mudah-mudahan semua kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya amin ya rabbal alamin. Itu yang disampaikan. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.